Apa saja yang akan dia sampaikan, dia sudah tulis pertanyaan-pertanyaan karena khawatir lupa. Sampailah ke kota Inat, disambut oleh Syekh Abu Bakar bin Saleh. Sebelum dia mengajukan pertanyaan tersebut, Syekh Abu Bakar bin Saleh telah menjawab satu pertanyaan itu. Datang kemari karena begini menjelaskan. Yang kedua begini, yang ketiga. Wah subhanallah, tambah yakin ini wali Allah. Jadi karomah dari Habib Abu Bakar bin Salim ini bisa mengetahui perkara yang belum terjadi, teman-teman, belum diceritakan, tapi beliau sudah mengetahui jawabannya ya, dengan sangat terperinci sesuai dengan pertanyaan yang ditulis oleh muridnya. Subhanallah, teman-teman, ini sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrul Sunnah. Teman-teman, lagi-lagi ada satu video yang menceritakan tentang karomah Habib Abu Bakar bin Salim. Jadi nggak ada putus-putusnya teman-teman ya, karomah dan karomah ya. Padahal kalau kita melihat kisah mukjizat para nabi, para rasul, teman-teman, kemudian karomah dari para sahabat Nabi tidak sebanyak dari karomah dari Habib Abu Bakar bin Salim ini. Inilah uniknya kalau kita mendengar cerita dari para Habib Ba'alawi ini. Nah, di video sebelumnya juga teman-teman sudah kita posting video yang menceritakan tentang karomah Habib Abu Bakar bin Salim. Di antaranya ketika beliau dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, katanya malaikat pencatat amal keburukan diliburkan ya. Saking mungkin nggak pernah berbuat dosa Habib Abu Bakar bin Salim ini dari mulai dilahirkan sampai dengan meninggal dunia. Padahal Rasulullah bersabda, kullu bani adam khata, setiap manusia pasti berbuat kesalahan, pasti berbuat dosa. Maka teman-teman sangat mustahil ya Habib Abu Bakar bin Salim ini tidak pernah berbuat dosa, sampai-sampai malaikat pencatat amal keburukan diliburkan. Luar biasa. Nah, di video kali ini juga teman-teman tidak kalah luar biasanya ya. Dikisahkan ada murid dari Habib Abu Bakar bin Salim yang tinggal di kota Mekah akan berkunjung ke tempat kediaman dari Habib Abu Bakar bin Salim, mungkin di kota Tarim ya. Nah, muridnya ini teman-teman memiliki permasalahan dengan istrinya ya, yang sedang tidak akur. Jadi muridnya ini sudah menulis beberapa pertanyaan teman-teman yang akan diajukan kepada Habib Abu Bakar bin Salim. Singkatnya, ketika sampai di kota Tarim ya, muridnya ini belum mengutarakan maksud kedatangannya, tapi Habib Abu Bakar bin Salim sudah punya jawaban atas semua pertanyaan yang sudah ditulis oleh muridnya tersebut, teman-teman ya. Jadi karomah dari Habib Abu Bakar bin Salim ini bisa mengetahui perkara yang belum terjadi, teman-teman, belum diceritakan, tapi beliau sudah mengetahui jawabannya ya, dengan sangat terperinci sesuai dengan pertanyaan yang ditulis oleh muridnya. Subhanallah, teman-teman, ini sangat luar biasa. Namun luar biasanya bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini teman-teman terkait dengan perkara gaibnya. Rasulullah teman-teman diceritakan oleh istri beliau sendiri, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan, jika ada orang yang mengatakan bahwa Muhammad itu mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari, maka ketahuilah orang tersebut telah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Karena apa kata Aisyah? Karena Allah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah ya. Katakanlah Muhammad, beritahukan kepada umatmu bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan teman-teman ya, perkara esok hari ya, 2 hari berikutnya, 3 hari berikutnya, apalagi setahun 2 tahun berikutnya, itu termasuk perkara gaib, teman-teman ya. Mungkin kalian punya rencana ya, besok akan mau ngapain ya, besok mau pergi kemana, tapi belum tentu bisa terwujud, teman-teman ya. Bisa jadi ada halangan ya, sehingga kalian tidak jadi melakukan ya rencana kalian tersebut. Maka itu masuk ke dalam perkara gaib ya, yang hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. Lalu bagaimana dengan Habib Abu Bakar bin Salim ini, teman-teman ya? Tahu tujuan muridnya datang ke sini, kemudian tahu pertanyaan-pertanyaan yang ditulis, sehingga dia sudah memberikan jawaban terlebih dahulu sebelum ditanyakan oleh muridnya. Luar biasa, teman-teman ya. Dan nanti kalian simak teman-teman secara jelas videonya, ada cerita lain lagi teman-teman di dalam video ini. Coba kita simak dulu. Nah, salah satu keramatnya Syekh Abu Bakar bin Salim, ada beliau punya murid tinggal di kota Makkah. Namanya Sayyid Abdul Rahim Al-Basri. Nah, istrinya ini orang kaya yang ada di kota Makkah. Cuma sayangnya terjadi banyak cekcok dengan istrinya. Akhirnya dia berinisiatif silaturahmi ke rumah gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim di Hadramaut, di kota Ainat. Berangkatlah dia dengan maksud meminta nasihat dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan dia sudah menulis tuh. Ketika ketemu Syekh Abu Bakar bin Salim, apa saja yang akan dia sampaikan, dia sudah tulis pertanyaan-pertanyaan karena khawatir lupa. Sampailah ke kota Inat, disambut oleh Syekh Abu Bakar bin Salim.
Sebelum dia mengajukan pertanyaan tersebut, Syekh Abu Bakar bin Salim telah menjawab satu pertanyaan itu. Datang kemari karena begini menjelaskan. Yang kedua begini, yang ketiga. Wah, subhanallah. Tambah yakin ini wali Allah. Setelah itu dihidangkan kopi. 3 gelas, padahal waktu itu hanya ada 2 orang. Syekh Abu Bakar bin Salim dengan Sayyid Abdul Rahim. Dikasih kopi satu. Satunya buat Syekh Abu Bakar bin Salim, satunya beliau letakkan di jendela yang ada di sampingnya. Biasa jendela kecil itu untuk melihat tamu, karena rumahnya tingkat. Sampai hari ini rumahnya masih ada. Dan sampai hari ini, keluarganya, anak turunannya masih menyediakan makanan bagi fuqara rumah sakit dari zaman beliau. Sudah ratusan tahun. Sama seperti Syekh Abdul Qadir Jailani juga demikian. Sampai hari ini dapurnya masih ada, masih nyala untuk kasih makan fuqara. Dari zamannya Syekh Abu Bakar bin Salim dan zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani, kedua ulama besar itu selalu menyediakan makanan setiap hari kepada fuqara wal masakin, dan berlangsung sampai hari ini lewat turunannya. Luar biasa. Gelas ditaruh, kopi di jendela. Kemudian beliau ketika meletakkan jendela, mengembalikan tangan beliau sudah tidak ada lagi kecangkeh. Ini tujuan utamanya Syekh Abdul Rahim Al-Basri adalah masalah istri. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, sudah istrimu aman. Tenang sudah, saya sudah urus. Hanya begitu sudah. Jauh-jauh dari Makkah mengadukan masalah. Jawaban dari Syekh Abu Bakar bin Salim, istrimu masalahnya sudah saya urus, beres. Sekarang nikmati itu kok. Ini namanya itu kok. Maka waktu berjalan, sebelum berangkatnya Syekh Abdul Rahim, mungkin beliau menginap di kota Hinat, Syekh Abu Bakar bin Salim memberikan pesan. Sekarang kalau kau pulang ke Makkah, insya Allah istrimu sudah jadi orang salihah. Dan nanti akan melahirkan anak laki-laki. Dan anakmu saya berikan nama Umar. Kelak dia menjadi ulama besar. Maka pulanglah Syekh Abdul Rahim. Sampailah di kota Makkah, dia heran istrinya sudah menyambutnya dengan berdandan yang jauh, menyambut kedatangan Abdul Rahim. Kemudian akhlaknya berubah. Yang biasanya kasar, yang biasanya tidak ramah kepada suaminya, berubah menjadi lemah lembut, menjadi ramah kepada suaminya. Syekh Abdul Rahim heran. Wahai istriku, mohon maaf saya mau bertanya setelah bertemu kedua. Kenapa kau sudah berubah? Akhlak engkau sudah baik, lebih lemah lembut, ucapan juga menyenangkan hati, ramah, berbeda dengan sebelumnya. Kata istrinya, wahai suamiku, ada seorang syekh, ya wajahnya bercahaya, penuh wibawa, penuh akhlak yang baik, datang kepada saya memberikan secangkir kopi kepada saya. Kemudian dia mengatakan kepada saya, memberikan nasihat, wahai fulana, suamimu itu orang baik, coba kau rubah akhlakmu, ya, hargailah suamimu, hormatilah dia. Ini saya berikan kopi, insya Allah dengan kopi ini akan membantu engkau menjadi wanita yang soleh. Diberikan kopi tersebut. Maka Syekh Abdul Rahim teringat. Itu waktu itu kopi diletakkan di jendela. Saya mau lihat gelasnya ada. Masih ada gelasnya di dalam, cangkirnya. Maka diperlihatkan cangkir tersebut, itu cangkir yang pada waktu itu Syekh Abu Bakar bin Salim meletakkannya di jendela. Kemudian dia bertanya, kapan engkau ketemu dengan Syekh tersebut? Disebutkan harinya, waktunya, jam, ternyata persis dengan waktu di saat beliau meletakkan cangkir jendela. Nah, teman-teman, kurang lebih kisahnya seperti itu. Insya Allah kalian paham ya. Kita ulas lagi ya teman-teman ya. Jadi maksud kedatangan dari muridnya ini dari Mekah ya, karena sedang cekcok dah dengan istrinya ya. Bermaksud datang ke kota Tarim atau Inat ya, tempat kediaman dari Habib Abu Bakar bin Salim ini, untuk menerima bimbingan lah atau nasihat ya, bagaimana solusi dari ya rumah tangganya yang sedang tidak baik-baik saja begitu ya. Namun sebelumnya mengajukan pertanyaan, padahal muridnya ini sudah menulis beberapa pertanyaan teman-teman secara terperinci, pertanyaan 1, 2, 3 sampai ke berapa mungkin, tiba-tiba baru datang ya muridnya tersebut, langsung sudah diketahui ya tujuannya datang oleh Habib Abu Bakar bin Salim, kemudian dijawab satu persatu pertanyaannya tersebut ya. Akhirnya muridnya ini semakin yakin katanya, wah saya belum mengajukan pertanyaan tapi jawabannya persis seperti apa yang saya tulis, ini benar-benar seorang wali, kata muridnya tersebut. Dan ternyata teman-teman ada yang lebih hebat lagi di dalam video ini. Jadi ya Habib Abu Bakar bin Salim ini membuat 3 gelas kopi ya, padahal di situ hanya mereka berdua saja teman-teman ya. Kemudian salah satu kopi ini diletakkan di jendela rumahnya ya, di jendela rumahnya. Ketika Habib Abu Bakar bin Salim ini meletakkan, kemudian kembali lagi, tiba-tiba cangkir kopi tersebut hilang teman-teman ya. Singkat ceritanya, ketika muridnya ini sudah kembali ke Mekah, langsung menjumpai istrinya dalam kondisi yang sudah berubah ya. Tiba-tiba ditanyakan oleh muridnya ini, apa yang membuatmu tiba-tiba berubah seperti ini ya, tidak seperti sebelumnya ya. Maka istrinya mengatakan, kemarin ada orang yang datang yang wajahnya berseri-seri ya, cerah ya, berwajah putih ya, memberikan aku secangkir kopi.
Lalu ketika aku minum, maka aku tiba-tiba langsung berubah seperti ini ya. Kemudian dia juga syekh tersebut memberikan aku nasihat untuk senantiasa berbakti kepadamu suamiku ya. Maka suaminya ini teringat ya, murid dari Habib Abu Bakar bin Salim ini teringat ya, mengingat warna cangkir atau bentuk cangkir yang diletakkan oleh Habib Abu Bakar bin Salim di jendela. Kemudian ketika suaminya ini bertanya kepada istrinya, bagaimana bentuk cangkirnya, apa warna cangkirnya, diberitahu oleh istrinya begini dan begini. Ternyata dia ingat, oh iya, itu adalah cangkir yang diletakkan oleh Habib Abu Bakar bin Salim di jendela tersebut. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, berarti Habib Abu Bakar bin Salim ini bisa menghilang teman-teman ya, melalui jendela rumahnya, kemudian tiba-tiba langsung sampai di kota Mekah ya. Karena terbukti ya kesaksian istrinya, katanya istrinya ini ditemui oleh salah seorang syekh, seorang Habib, lalu diberikan kopi. Dan ternyata kopi itu setelah dicocokkan oleh muridnya ini, suami dari wanita tersebut adalah ternyata kopi yang cangkirnya persis yang ditaruh oleh Habib Abu Bakar bin Salim di jendelanya. Luar biasa. Ini luar biasa teman-teman ya, karomah dari Habib Abu Bakar bin Salim ini. Selain dia mengetahui perkara gaib ya, perkara yang belum diutarakan, belum diceritakan, Habib Abu Bakar bin Salim sudah tahu jawabannya secara terperinci. Lalu Habib Abu Bakar bin Salim ini juga bisa menghilang teman-teman ya, dari kota Ina tiba-tiba langsung ya hadir di kota Mekah ya, bertemu dengan istri dari muridnya tersebut. Luar biasa teman-teman ya. Sampai cangkir itu pun ya bisa pindah teman-teman ya, dari jendela rumahnya Habib Abu Bakar bin Salim pindah ke kota Mekah. Ini sangat-sangat luar biasa, membagongkan teman-teman ya. Makanya teman-teman ya, mungkin tidak salah saya sering mengatakan karomah-karomah yang diceritakan oleh para Habib-Habib Alawi ini sering menabrak firman Allah Azza wa Jalla, sering bertentangan dengan hadis Nabi SAW, terutama hadis yang sahih ya. Ini kan terkait perkara gaib teman-teman ya. Bagaimana mungkin Habib Abu Bakar bin Salim belum diceritakan tentang sebuah perkara, tiba-tiba langsung bisa menjawab perkara tersebut. Tahu tujuan dari muridnya, kedatangan muridnya untuk apa. Bahkan bisa memberikan jawaban secara terperinci atas ya pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh muridnya tersebut ya. Sehingga muridnya menjadi tercengang dan semakin yakin, oh ternyata ini memang benar-benar adalah seorang wali. Padahal teman-teman di awal sudah saya katakan teman-teman ya, Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah SAW, pernah berkata, jika ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengetahui apa yang akan dilakukannya esok hari, maka sungguh orang tersebut telah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Alasannya kenapa? Karena Aisyah berkata, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah Muhammad ya kepada umatmu bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam ayat yang lain juga disebutkan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu ya. Dan ketahuilah bahwa kunci-kunci perkara gaib murni berada di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mengetahuinya teman-teman ya. Dan kejadian esok hari, kejadian 2 hari yang akan datang, 3 hari yang akan datang, apalagi bertahun-tahun yang akan datang, itu masuk perkara gaib teman-teman ya. Mungkin kalian memang punya perencanaan apa yang akan kalian rencanakan esok hari. Misalkan hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin teman-teman, kalian sudah punya perencanaan. Akan tetapi itu tetap masuk ke dalam perkara gaib, karena belum tentu kalian mampu mewujudkan rencana kalian tersebut. Bisa jadi kalian sakit ya, bisa jadi hujan teman-teman, atau perkara-perkara yang lain terjadi teman-teman yang membuat kalian tidak jadi melakukan rencana kalian tersebut, meskipun kalian sudah susun jauh-jauh hari sebelumnya. Nah ini Habib Abu Bakar bin Salim teman-teman ya, belum diberitahu tujuannya, kedatangannya oleh muridnya, tiba-tiba sudah bisa memberikan jawaban secara terperinci sesuai dengan pertanyaan yang ditulis oleh muridnya tersebut. Kemudian juga kesaksian dari istri muridnya tersebut, katanya ada seorang syekh, seorang habib yang memberikan aku sebuah minuman dari cangkirnya, aku minum, tiba-tiba aku menjadi berubah. Ini kan artinya Habib Abu Bakar bin Salim ini bisa memecah diri menjadi 2 ya. Yang satunya ada tetap di kota Inat bersama muridnya tersebut ya, tapi yang satunya tiba-tiba bisa menemui istri dari muridnya tersebut. Artinya ini kan bisa membelah diri menjadi 2. Luar biasa teman-teman ya. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Kalau saya pribadi teman-teman 1000% saya nggak percaya.
Alasan saya karena memang ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita sebutkan di awal. Tapi terserah kalian, mau percaya silahkan ya, mau nggak percaya juga silahkan teman-teman ya. Di sini saya hanya mereaksi dan saya bermaksud untuk mengajak kalian teman-teman, gunakan hati kalian, gunakan akal sehat kalian, sekaligus kita cocokkan dengan ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana tentang kisah para sahabat Nabi, teman-teman. Kalau bertentangan teman-teman, maka tidak bisa diterima itu sebagai karomah. Apalagi ini terkait perkara gaib ya, perkara yang belum terjadi tiba-tiba sudah diketahui oleh Habib Abu Bakar bin Salim secara mendetail. Subhanallah. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sajikan di video kali ini. Semoga ini bisa membuka sedikit demi sedikit wawasan kita teman-teman ya, dan bisa kita gunakan akal sehat kita, hati kita teman-teman ya. Tidak mudah mempercayai cerita-cerita, apalagi mengatasnamakan karomah-karomah teman-teman. Baik, insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.